Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Priyanti dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya ingin menjelaskan materi pada pertemuan ke-14 mata kuliah Kebijakan Kependudukan. Materi kali ini judulnya itu Angkatan Kerja. Nah, di sini saya ingin menjelaskan definisi ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Menurut Murti dan Suprihanto, tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan, dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Berdasarkan definisi yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan batas usia minimal angkatan kerja. Selanjutnya itu ada klasifikasi angkatan kerja. Klasifikasi angkatan kerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu angkatan kerja dan yang kedua bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam bagian produksi, yaitu produksi barang dan jasa. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk berusia 15 tahun sampai 64 tahun yang memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambahnya lapangan pekerjaan yang tersedia, maka semakin meningkatnya total produksi suatu negara. Nah, di mana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, TPAK ini diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dan TPAK ini dapat mengidentifikasi besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Nah, tadi yang kedua ada bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja ini adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan, atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Nah, untuk menentukan angkatan kerja atau bukan angkatan kerja diperlukan informasi. Yang pertama itu jumlah penduduk yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun disebut sebagai penduduk usia kerja. Yang kedua, jumlah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun ini yang tidak bekerja seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela. Penduduk ini dinamai dengan penduduk bukan angkatan kerja. Selanjutnya itu ada faktor tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang sering disebut dengan TPAK merupakan sebuah presentasi dari banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang telah berumur 10 tahun ke atas. Nah, TPAK ini sendiri bisa ditunjang oleh beberapa faktor. Yang pertama, usia penduduk. Yang unsur usia yang dimaksud di sini itu adalah yang sudah memasuki usia produktif, yakni di usia 15 tahun sampai 65 tahun, dan mereka akan disebut sebagai angkatan kerja. Yang kedua, jenis kelamin. Semakin banyak komposisi jumlah penduduk laki-laki di dalam sebuah negara, maka akan semakin tinggi juga angkatan kerja yang ada di negara tersebut. Dan yang ketiga ada tingkat pendidikan.
Semakin rendah tingkat pendidikan dari penduduk yang ada di suatu negara, maka angkatan kerja di negara tersebut juga akan semakin rendah. Nah, hal tersebut terjadi karena sekarang ini tingkat pendidikan adalah salah satu syarat untuk masuk ke lingkungan kerja. Nah, misalnya aja ada lowongan pekerjaan yang syaratnya itu minimal S1. Nah, selanjutnya ini ada jenis angkatan kerja. Pada dasarnya, angkatan kerja bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan pekerjaannya dan berdasarkan usia serta aktivitasnya. Nah, berdasarkan pekerjaan yang ini ada pekerjaan penuh. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan angkatan kerja pekerja penuh yaitu mereka yang sudah mempunyai pekerjaan di mana kerjanya berkisar antara 8 hingga 10 jam per harinya. Nah, selanjutnya adalah setengah menganggur. Yang dimaksud dengan angkatan kerja setengah menganggur yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan, namun pekerjaannya ini tidak bisa dilihat dari tingkat produktivitasnya, waktu kerja atau penghasilannya. Nah, biasanya kelompok yang salah satu ini merupakan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sebagaimana bekerja pada perusahaan. Nah, kategori setengah menganggur ini dibagi menjadi dua, yaitu setengah menganggur kentara dan setengah menganggur tidak kentara. Nah, selanjutnya ini ada pengangguran. Yang dimaksud pengangguran dengan pada angkatan kerja ini adalah orang-orang yang sedang berada di usia produktif namun tidak mempunyai pekerjaan atau sedang proses mencari pekerjaan. Nah, kelompok yang salah satu ini cepat berubah menjadi angkatan kerja. Nah, dalam pengangguran ini ada 6 jenisnya. Yang pertama itu ada pengangguran friksional. Yang ini adalah pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mencari pekerjaan atau lowongan kerja yang sesuai. Yang kedua ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini adalah kondisi menganggur yang terjadi karena musim sedang berganti seperti misalnya petani. Nah, yang ketiga ini pengangguran siklikal. Adalah pengangguran yang ada karena ada naik turunnya siklus dalam suatu ekonomi sehingga terjadi permintaan kerja menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja. Nah, yang keempat ini ada pengangguran struktural. Ini adalah pengangguran yang disebabkan karena suatu perubahan struktural atau komposisi perekonomian. Misalnya aja ada pergeseran ekonomi yang dari awalnya dominan di bidang agraris berubah menjadi dominan ke arah industri. Nah, yang kelima ini adalah pengangguran teknologi. Ini adalah salah satu kondisi di mana pengangguran yang digunakan di suatu proses produksi. Laju perubahan ini semakin hari semakin cepat. Dan yang terakhir ini, yang keenam, adalah pengangguran karena kurangnya permintaan agregat. Nah, selanjutnya ini berdasarkan usia dan aktivitas kerjanya. Nah, angkatan kerja sebagai salah satu kelompok masyarakat yang berada di rentang usia 15 sampai 64 tahun atau sedang dalam masa produktif. Nah, akan tetapi tidak semua orang yang ada di dalam usia ini masuk ke dalam pekerja aktif. Angkatan kerja ini bisa dibedakan berdasarkan status kerja atau aktivitas yang sedang dilakukannya. Nah, sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.